Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini yang mana masuk pada bab 3 dengan materi tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Adapun pada minggu ini yaitu melanjutkan sebagaimana materi pada minggu sebelumnya mengenai sebab yang kedua tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata aturan ini perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang lain. Tata peraturan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar peraturan perundang-undangan, selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau lebih tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua tentang ketetapan Majelis Musyawaratan Rakyat, yang ketiga Undang-Undang atau peraturan pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah atau PP, yang kelima peraturan presiden atau Perpres, yang keenam peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Selanjutnya, asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan yang bahwa setiap pembukaan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi buatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknik, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, tentang keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dan tambahannya yaitu tentang kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Yang pertama, pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan adalah bahwa setiap materi pemuatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan pembentukan dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam serta pengambilan keputusan. Yang kelima, kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia
dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan serta keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang kesembilan, yaitu tentang ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu keseimbangan, kesetaraan, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Setelah kalian menyimak materi berikut, silakan mengerjakan aktivitas 3.1 halaman 57, yang mana mengenai mencari informasi dengan membaca wacana materi atas dan sumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan. Kemudian tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut, yang mana aspek informasinya mencakup yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan, yang kedua, prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang ketiga, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian isilah uraiannya. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika terdapat salah kata, Ibu minta maaf. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan dapat menyimak penugasan yang Ibu berikan, setelah dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan data yang ada di Edmundo. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.